Pelakor pengguna pelet tak segan melakukan 3 hal ini pada suami Anda. Salah satunya meneror istri sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, rizki lancar, dan kehidupan rumah tangga harmonis ya. Amin ya rabbal alamin. Pelakor atau perebut suami orang, atau yang lebih mudahnya kita sebut dengan perebut laki orang. Mereka adalah orang yang biasanya menggunakan ilmu hitam untuk bisa menguasai hati suami Anda. Biasanya cenderung lebih berani dalam bertindak. Mengapa? Karena si pelakor merasa memiliki senjata yang tidak mudah dihalangi oleh siapapun, termasuk ikhtiar dari istri sah. Dia menganggap seperti itu. Akan tetapi pemikiran tersebut adalah pemikiran yang tidak tepat, pemikiran yang salah kaprah. Siapa bilang pelet pelakor secanggih itu hingga membuat ikhtiar dan doa sang istri tidak mampu menembusnya. Apalagi sang istri mengandalkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dan berdoa kepadanya. Tentu saja Allah yang Maha Pemberi akan mengabulkan dengan mudahnya urusan sang istri ini, doa sang istri ini. Hanya saja sang istri perlu mewaspadai pelakor pengguna pelet. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pelakor ini cenderung berani, bahkan nekat berbuat apapun demi mendapatkan suami Anda secara utuh, suami Anda secara menyeluruh. Apa saja sih yang dilakukan oleh pelakor pengguna pelet pada suami Anda? Pelakor memiliki suatu ilmu yang jarang dimiliki oleh wanita berkelas. Apa itu ilmunya? Ilmunya adalah nekat. Lah nekat melakukan apa, Bu Diva? Pelakor selalu nekat melakukan 3 hal ini. Apa saja ketiga hal yang 3 hal nekat yang bisa dilakukan oleh pelakor atau yang sering kali dilakukan oleh pelakor. Yang pertama, pelakor menuntut banyak hal. Jadi mungkin pada awalnya pelakor adalah sosok yang manis dan selalu memberi pada suami Anda. Dia tidak pernah menuntut apapun, apalagi sampai mendesak karena dia takut kehilangan cinta suami Anda. Tapi ingat, hal tersebut hanya umpan si pelakor untuk mendapatkan hati suami Anda saja. Setelah itu, pelakor akan mengoptimalkan energi peletnya dengan mendesak, memaksa, dan bahkan menuntut banyak hal, seperti mungkin perhatian, waktu, materi, hingga ingin dinikahi secara sah dan menjadi nyonya rumah. Kemudian, dia akan berusaha menyingkirkan Anda dan anak-anak. Kenapa begitu, Bu Diva? Kan dia bisa saja menjadi istri kedua. Saya tidak apa-apa kok dipoligami daripada suami saya berzina. Misalnya ada istri saya yang sangat baik dan mengatakan hal seperti itu. Saya jawab di sini, Ibu, jangan salah. Pelakor mana mau jadi istri kedua. Mereka hanya ingin jadi istri pertama dan satu-satunya ingin jadi ratu. Masa ratu ada 2 sih dalam satu istana? Nggak mungkin kan? Nah, secara tidak langsung artinya si pelakor pengguna pelet ini sampai berani menuntut suami agar menceraikan Anda. Yang kedua, pelakor nekat meneror istri sah. Hal ini juga berani dilakukan pelakor saat dia menggunakan ilmu hitam. Tidak ada yang ditakuti oleh pelakor selama dia yakin ilmu hitam ini akan membantunya. Misalnya, meneror dengan kata-kata yang kasar, mengirim foto dan video syur saat bersama suami Anda. Nah, yang ketiga nih, pelakor nekat mendekati keluarga besar suami. Hal ini ya dilakukan untuk apa? Hal ini biasanya itu pelakor akan berbuat sangat baik kepada keluarga suami, seperti memberi sesuatu, bahkan bisa saja uang itu diberikan pada keluarga besar suami. Bukan hanya orang tuanya saja, tapi kakak, adik, keponakan-keponakannya, ipar sang suami juga, ipar juga diberikan hal-hal yang manis oleh pelakor itu. Tujuan si pelakor ini adalah untuk mengambil hati mereka dan berharap mereka itu memberikan restu terkait hubungannya. Terlebih si pelakor ini menggunakan ilmu hitam agar lebih mudah meluluhkan hati keluarga besar sang suami. Jadi itulah setidaknya 3 hal nekat yang biasanya dilakukan oleh pelakor pengguna pelet untuk memperdaya suami Anda. Anda sebagai istri harus mewaspadai ini, mumpung nih ya keluarga Anda itu belum terkena virusnya pelakor. Dengan ilmu-ilmunya, yuk dijaga, yuk diberikan tameng atau perisai supaya suami Anda atau pasangan Anda ini tidak mampu digoda oleh pelakor meskipun pelakor tersebut menggunakan ilmu pelet, ilmu hitam. Nah, bagaimana sih caranya, Bu Diva, untuk menghalau virus atau pelet pelakor? Buat air doa yang diminum Anda sekeluarga, khususnya diminum suami. Nah, bagaimana cara membuat air doa? Tata caranya sudah lengkap saya tuliskan di dalam buku panduan penggunaan tasbih Nur Hikmah. Dan tentunya membuat air doa ini medianya adalah tasbih Nur Hikmah yang istimewa. Kalau yang biasa nggak bisa. Alah ribet, Bu Diva, kalau pesan di Bu Diva saja air doanya gimana? Tidak mengapa, saya juga tidak keberatan dan malah lebih senang. Hanya saja
Jika Anda pesan air doa di saya, satu botolnya itu 600 ml, maharnya 600.000. Nah, daripada Anda mengeluarkan banyak uang, lebih baik bikin sendiri. Pasti bisa, caranya saya ajarkan, saya bimbing. Kalau saya komersil, justru saya akan jual air doa ini ke Anda. Lumayan loh, 600.000 satu botol. Bayangkan jika per hari itu ada yang order satu kliennya 10 botol, sudah 6 juta. Itu dari satu klien. Kalau ada 20 klien. Nah, karena saya tidak komersil dan niat saya memang membantu Anda sekeluarga, lebih baik saya ajarkan ilmunya, saya ajarkan metodenya, karena saya yakin ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan pada satu orang, kemudian diajarkan oleh orang tersebut pada 10 orang lainnya. Insya Allah berkahnya juga saya dapatkan. Betul apa betul? Betul. Nah, air doa ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan atau menyadarkan seseorang yang kena pelet atau kena guna-guna sekalipun atau kena santet ya, untuk ikhtiar diminumin terus atau dibasuhin ke badannya. Jadi, selain sebagai perisai dan tolak bala juga bisa menyembuhkan, gitu, membantu menyembuhkan atas izin Allah tentunya. Nah, jadi kalau misalnya ingin dapat bimbingan terkait pembuatan air doa ini, bisa hubungi admin saya melalui nomor di 082242 102999. Sekian dari saya Budi Diva, para psikolog rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.